Tapi orang memahami bahwa Mas Anies ini sebenarnya mengerti apa yang disebut oleh Ari Putra itu sebagai Asian value, Bang. Jadi kandidat calon presiden kalau dia kalah, dia maju lagi gubernur tuh orang di Asia tuh bisa terima-terima aja yang kayak gitu, Bang. Politik ini semakin elitis. Orang bicara koalisi, bagi-bagi kekuasaan, itu nggak ada hubungannya pada kesepahaman perubahan ke depan. Pengertian agenda perubahan ini apa yang mau ditawarkan pada publik. Kalau dari lama kan saya sudah bilang, memang Mas Anies mungkin memang masih cocok jadi gubernur. Kalau jadi calon presiden kan mungkin belum cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Penonton kita sudah sangat luas, hampir seluruh benua itu sudah ada. Ya, Makin mantap dong. makin mantap. Ya kan? Tapi pendapatannya belum mantap. Pendapat sudah mantap, pendapatan belum. Tapi studio makin mantap, Bang. Ya, studio kan harus. Studio makin mantap ini. Karena supaya kita punya narasumber nyaman ya kan. Iya. Jangan sampai sempit-sempit. Atau minimal orang pikir sudah mantap, Bang. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Kita lebih bagus dipikir orang mantap daripada enggak. Bahaya kan? Iya. Nah, jadi Bung Hasan Nasbi, Dr. TB Masa, Teguh Banta Masa. Beliau ini dosen dan tenaga pengajar juga di UNAS. UNAS ya. Visip UNAS. FISIP UNAS. Ini sama juga sebenarnya FISIP, tapi di UI dulu ya. Iya, Bang. Nah, jadi ini tetap kita akan membahas persoalan DKI. Karena DKI ini menjadi isu politik yang masih sangat seksi. Saya nggak tahu, nanti mungkin Bung Hasan dulu menjelaskan. Apakah seksi ini karena DKI-nya sebagai dulu ibu kota, sekarang juga masih dirasakan seperti ibu kota kan gitu, walaupun sudah ada IKN, karena IKN juga belum selesai, masih panjang kan masanya. Nggak ada orang bangun ibu kota negara itu sebentar. Iya. Di mana-mana tuh paling nggak 5 tahun baru bisa selesai ya. Nah, kita kan sekarang kalau masyarakat kita menuntut segera-segera kan nggak mungkin. Ya. Masih itu ada yang kayak Canberra 40 tahun. Bang. 40 tahun belum selesai itu. Tapi sudah dianggap sebagai ibu kota, ibu negara dari ibu kota negara dari Australia. Nah, kalau kita lihat dari sini, menurut Hasan Nasbi, apakah ini menjadi menarik orang membicarakan tentang pilkada DKI ini? Faktor DKI-nya atau faktor Aniesnya gitu? Iya kan? Atau keduanya? Iya. Sebenarnya kalau boleh jujur, Bang, kalau kita mengukur tensi pilkada untuk tahun 2024 ini sebenarnya nggak terlalu tinggi loh, Bang. Tingkat euforia, percakapan, menurut saya nggak terlalu tinggi. Karena kan kalau dulu-dulu kita itu jedanya cukup panjang, Bang. Misalnya habis pilpres, pileg, 1,5 tahun baru ada pilkada. 2,5 tahun setelah itu baru ada pilkada, atau 2 tahun setelah itu baru ada pilkada, kayak gitu-gitu loh. Setiap tahun ada pilkada. Jadi kita punya jeda waktu untuk menikmati hidup, barusan pilkada lagi. Kalau sekarang kayaknya jedanya belum ada, Bang. Ya. Kalaupun ada hanya 1,5 bulan ya. Iya, terus kemudian sudah bicara pilkada dengan jumlah yang sangat banyak. 520 lebih pilkada ini. Iya. Salah satunya adalah pilkada DKI. Jakarta. Bukan DKI lagi namanya, DKJ. Daerah khusus Jakarta. Ya. Sudah itu. Tapi kan sebenarnya tingkat animo masyarakat kalau kita mau fair ya, di keseluruhan pilkada ini pasti turun, Bang. Jangankan itu, partai-partai aja cari calon sekarang utak-atik calonnya rumitnya minta ampun. Karena dalam waktu bersamaan mereka harus mencari 520-an calon pilkada. Dan kerumitannya bertambah karena banyak juga yang calon-calon awalnya digadang untuk pilkada
Sekarang lolos jadi anggota DPR. Mm-mm. Dia baru habis uang, baru habis tenaga di tahun yang sama, suruh bertempur lagi. Ada kelelahan lah. Iya, iya, iya. Jadi calonnya sendiri lelah, masyarakatnya juga lelah ketika di tahun yang sama. Jadi menurut saya intensitas orang membicarakan pilkada itu juga tidak terlalu tinggi sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya sudah hampir nggak memperhatikan sama sekali lagi pilkada ini. Tapi di antara semua pilkada-pilkada ini, tentu kita juga harus akui di antara yang rendah-rendah ini animonya, yang agak lumayan eksposurnya ya dek, Jakarta. Jakarta. Nah kan faktornya bisa banyak. Kalau faktor karena dia Jakarta dan itu pusat informasi, pusat spotlight, iya bang. Maksudnya itu jadi faktor juga. Dan orang melihat Jakarta sebagai kiblat pemilihan lah. Jadi di bawah Pilpres, Pilkada DKI, Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Jawa Timur itu kayak barometer kedua setelah Pilpres. Orang-orang yang menang pilkada di 3 tempat ini atau tambah Jawa Barat bisa jadi tokoh nasional nih. Kan terbukti juga kemarin. Mantan Gubernur Jakarta jadi capres. Mantan Gubernur Jawa Tengah jadi cawapres. Capres. Mantan Gubernur Jawa Barat sempat diisukan mau jadi cawapres, nggak jadi. Mantan Gubernur Jawa Timur misalnya sempat juga diisukan jadi cawapres. Ya artinya jadi tokoh nasional mereka. Mereka jadi tokoh nasional. Jadi dibicarakan menurut saya sekarang itu karena spotlight aja Jakarta. Yang kemudian kalau Mas Anies, karena Anies yang dibicarakan mungkin juga bang, karena Anies veteran Pilpres, veteran Pilpres yang ya kemudian mencoba peruntungan lagi untuk menjadi gubernur gitu. Kalau dari lama kan saya sudah bilang memang Mas Anies mungkin memang masih cocok jadi gubernur. Gitu. Kalau jadi calon presiden kan mungkin belum cocok. Buktinya belum dipilih oleh masyarakat. Tapi kalau jadi calon gubernur mungkin masih cocok. Entah kan itu gubernur Jakarta, gubernur Sumatera Barat atau gubernur Aceh. Kampungnya Abang ini cocok di tiga tempat ini cocok. Saya sudah mengusulkan untuk maju di Aceh. Di 3 tempat ini cocok lah. Di 3 tempat ini menurut saya cocok. Jadi tapi lagi-lagi menurut saya animo pembicaraannya sekarang juga sebenarnya coba lihat. Menurut saya belum konklusif kan siapa yang akan menjadi calon lawannya Anies. Anies secara de facto, kayaknya belum de jure nih. Secara de facto sudah digadang-gadang nih. Dan memang hasil survei pasti dia bagus. Kemudian orang juga akan mikir-mikir untuk ngelawan Anies kita kira-kira sanggup apa enggak. Walaupun ada nafsu, ada niat segala macam, tapi keraguan menurut saya juga cukup tinggi deh bang. Ketika untuk melawan Anies sebagai calon gubernur, ada keraguan juga di semua pihak menurut saya. Pihak yang ingin mencoba menantang Anies ya pasti ada keraguan juga untuk nantang kita tempur kalah nggak nih kita gitu. Apalagi orang yang ngerasa seatnya lebih pasti, misalnya kalau saya di Jawa Barat lebih pasti seat saya nih. Lebih pasti menangnya nih daripada tempur di DKI misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak pertimbangan. Nah, apakah Mas Aniesnya sendiri akan melaju jadi calon? Ya tetap wallahu alam. Mau gimana kan sekarang misalnya PKS kan tidak bisa mengusung sendiri. Nggak bisa. Abang sudah bilang misalnya kalau ini pasangannya adalah Anies dengan Sohibul Iman, iya kan nggak bisa ada tamu kalau kayak gitu, nggak bisa ada teman kalau kayak gitu. Karena kan kalau teman lain masuk dia butuh kompensasi juga. Gitu. Kompensasinya kalau nggak berupa posisi kan ada berupa tebusan yang lain. Nah kayaknya kan yang paling mungkin dikasih kan kompensasi posisi. Cawagup. Jadi kalau mau ada teman lain yang masuk kan tentu ada kompensasi kayak gitu. Jadi menurut saya diskusinya masih akan panjang gitu. Dan saya juga bingung kenapa PKS mencalonkan di awal-awal begini kemudian seperti nutup pintu buat yang lain gitu loh. Nah, yang terakhir saya ngelihat apakah ini pasti kan terkait dengan konteks koalisi di level nasional formasi pemerintahan nih. Apakah Kim misalnya menjadikan Pilkada DKI sebagai bagian dari syarat koalisi di tingkat nasional. Misalnya begini, ketika Nasdem dan PKB mau gabung, apakah Pilgub DKI, Pilgub Jakarta ini jadikan bagian dari persyaratan gabung? Kalau Anda masih dukung itu, ya kita nggak sama-sama di nasional. Silakan, tapi nggak apa-apa. Anda silakan maju di DKI, tapi kita nggak sama-sama di tingkat nasional. Atau gimana? Menurut saya diskusi itu pasti ada.
Jadi makanya sekarang menurut saya yang firm itu baru PKS menurut saya. Kenapa firm PKS? Berarti tingkat nasionalnya PKS emang nggak diajak, Bang. Iya. Tapi kalau PKS diajak misalnya dan ada harapan buat masuk, ini pasti jadi bargaining nih. PKS nggak akan dengan segera dan secepat ini untuk mengajukan nama Anies menurut saya. Kalau yang lain itu berarti Nasdem belum, PKB baru di level DPW, kan belum DPP-nya, baru di level DPW, ya berarti masih ada negosiasi untuk bergabung di level nasional. Mungkin, ini dugaan saya. Mungkin ada negosiasi kayak gitu, bahwa persyaratannya kita harus kompak nih. Kalau kita harus kompak, namanya siapa? Yang kayak gitu. Tapi menurut saya juga di tengah kemelut yang kayak gini, Anies juga mungkin cari jalan, Bang. Cari jalan untuk minimal menjadi bagian yang tidak bermusuhan dengan Pak Prabowo, mungkin aja, Bang. Kan mungkin aja. Saya nggak mau punya masalah lah dengan Pak Prabowo, kemarin cukuplah ada masalah, sekarang mungkin saya bisa didukung gitu. Itu kan bisa aja, karena kan partainya masih kurang nih. Iya. Partai yang masih kurang ini kan pilihannya kalau nggak bergabung bersama PDIP, atau mencari salah satu partai yang bergabung di KIM. Atau semua yang bergabung di KIM kan gitu. Iya. Jadi pilihannya kayak gitu. Terbukanya gitu, apakah dengan PDIP atau dengan partai yang ada di KIM. Jadi tidak terlalu rame kalau menurut saya, tapi di antara yang kurang rame ini ya agak tinggi exposure-nya emang Iya, pilkada Jakarta. Jakarta. Ya? Jakarta. Gitu. Kalau Prof. TB Masa gimana melihat ini? Ya, pasca Pilpres kita lihat tidak akan ada satu, ya tadi sudah dikatakan, satu tensi politik yang tinggi. Karena yang pertama saya melihat bahwa politik ini semakin elitis. Orang bicara koalisi, bagi-bagi kekuasaan, itu nggak ada hubungannya pada kesepahaman, ya, persamaan agenda perubahan ke depan. Pengertian agenda perubahan ini apa yang mau ditawarkan pada publik. Di tengah-tengah, sekarang kita lihat keadaan masyarakat yang semakin sulit. Dan juga ada persoalan yang ya soal korupsi, soal pelayanan publik ya, banyak sekali. Yang itu masih menjadi keresahan ya pada kalangan publik kita lihat. Jadi lagi-lagi politik itu sangat elitis dan setelah Pilpres apa? Kemarin kan orang menduga akan ada angket dan itu juga banyak mengatakan, saya juga mengatakan sangat tidak mungkin. Karena kita sudah tahu ya pada masing-masing posisi itu tidak ada jalan lain kecuali kompromi atau tidak frontal kan begitu. Nah, tadi soal konstelasi kalau DKI calon gubernur Anies ini didukung oleh PKS, saya kira ini belum final, masih awal, terlalu awal. Karena pasti nggak bisa PKS melaju sendiri. Tetapi sekali lagi pertanyaannya mau koalisi dengan siapa? Yang sangat mungkin ya, yang berpotensi untuk bisa menarik jarak ya itu dengan PDIP. Tapi itu pun kita nggak tahu apakah sikap PDIP itu dia akan konsisten, ya pendirian atau sikap kritisnya ya kalau kita lihat saat Pilpres itu. Nah juga saya nggak yakin juga. Nah jadi saya katakan memang pilkada di DKI ini sudah tidak menarik lagi. Kecuali ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Anies, bagaimana dia menunjukkan kepada publik, ya dia memang seorang tokoh. Di tengah-tengah, ya, relasi kekuasaan ini yang, kalau saya katakan, ya setengahnya absurd. Setengah absurdnya maksud saya adalah elit ini hanya sibuk bagi-bagi kekuasaan. Hanya itu saja, tidak ada suatu tawaran yang cukup menarik perhatian publik dan memenuhi harapan publik gitu loh. Nah, Anies kalau Prof gini, secara teori ya memang kan akhirnya ujung daripada politik itu kan ditentukan oleh elit ya. Repot juga kita. Enggak juga gini, Bang. Gimana penjelasan? Jadi kalau kita lihat case demokratisasi ya, berakhirnya authoritarian, itu memang ada beberapa pola. Jadi salah satu pola yang aman ya, yang semut itu adalah model
pendekatan elitis, model transformasi. Jadi perubahan itu digait oleh para elit. Tidak salah. Tetapi juga ada peluang lain, tidak hanya pada elit, tetapi di situ juga ikut pada agenda perubahan. Nah, kalau saya bilang agenda perubahan itu bukan monopoli Anies. Agenda perubahan ini apa? Sesuatu yang ditawarkan oleh partai ini terhadap problematik bangsa ini ke depan. Nah, apalagi DKI. Ya, DKI ini apa yang mau ditawarkan kepada publik gitu loh. Itu yang saya katakan, Anies atau juga yang lain. Kalau tidak ada sesuatu yang baru yang ditawarkan ke publik, maka pilkada DKI juga tidak menarik. Karena gini Bang, kita lihat pendukung Anies itu kan juga terjadi pembelahan. Sebagian mengatakan, udah Anies, udahlah. Masa dari capres kemudian turun jadi cagup. Itu ada sebagian mereka ada semacam ketidakpuasan. Itu ada problem ya di kalangan pendukung Anies. Sebagian mikir ya enggak juga, itu ada pro kontra gitu. Nah, jadi dari segi Anies pun itu akan mengalami satu penurunan ya. Nah, jadi pemilu DKI ini akan menarik tadi ya. Kalau ada satu tawaran-tawaran politik yang menjanjikan sesuatu, kalau tidak saya kira orang semakin tidak bergairah untuk bicara politik ya, apakah itu pada level nasional maupun pada level DKI gitu. Kemudian di sisi lain kita lihat tadi sudah dikemukakan ya, walaupun tensinya tidak terlalu tinggi, ya tentu saja Pak Prabowo kan juga sangat berkepentingan terhadap posisi DKI ya di dalam konsolidasi pemerintah nasional ke depan. Jadi kalau DKI itu bisa dalam konsolidasi pemerintahan kabinet Pak Prabowo, itu mungkin ada nilai tambah untuk Pak Prabowo. Nah, tetapi bagi Anies apa gitu ya? Apakah dia cenderung mengikut? Kalau dia cenderung mengikut, tidak ada inovasi, saya kira nama dia juga akan semakin tenggelam. Ya berarti begini dong, bagi koalisi Indonesia Maju atau KIM, persoalan pilkada DKI ini betul-betul ya kalau orang bilang mungkin secara simpelnya ini hidup mati ya. Bisa nggak? Karena kan tadi indikatornya itu. Maksudnya hidup mati ya? Ya artinya harus menang KIM ini. Kalau mau dikaitkan dengan level nasional tadi, konsolidasi nasional kan? Ya dalam pengertian harus menang itu dipastikan, DKI ini kan barometer Bang. Jadi kalau DKI ini masuk dalam konsolidasi presiden yang terpilih, nah itu barangkali akan menambah legitimasi. Dia kok tidak. Karena suara sumbang kan di kelompok pendukung Anies itu. Nah, suara sumbang itu kan nggak bisa dalam waktu singkat dihapus itu, terlepas apakah soal hasil pemilu itu betul-betul memuaskan atau tidak, tetapi itu kan masih minor ya, sebagian. Tadi itu juga tetap akan menjadi ganjalan bagi Pak Prabowo gitu, karena nada minor itu bisa saja akan hidup ya pada satu momentum politik di tengah perjalanan, itu bisa saja. Kalau kita lihat nanti ada case-case yang barangkali ya kita nggak tahu gitu ya, masuknya seperti apa itu. Tapi tetap saja DKI itu akan menjadi satu batu kerikil kalau ini tidak bisa dikonsolidasikan. Itu pengertiannya gitu loh. Karena bagi Pak Prabowo itu dia harus firm bahwa DKI itu betul-betul berada dalam konsolidasi. Nah, itu kembali lagi kepada partai pendukung Anies atau katakanlah kalau nanti ada beberapa koalisi, tapi yang jelas apakah kemunculan Anies itu ada gairahnya atau tawaran ya seperti pada Pilgub pada 5 tahun yang lalu, sama nggak yang sekarang? Atau malah dia datar atau mungkin juga bisa turun. Nah ini saya kira justru posisi Anies itu sangat sulit. Walaupun orang mengatakan yakin bahwa dukungan Anies itu masih cukup kuat. Saya justru belum tentu juga. Kalau Anies itu kemudian kehilangan ya inovasi politiknya karena dia harus menyesuaikan dengan
perubahan ya pasca pilpres gitu. Nah kalau dia tidak bisa mengkreat ya atau berkreasi, nama dia juga akan tenggelam. Nah, itu bagi Anies itu. Iya, iya. Gini, Bung Hasan, ini kan banyak sekali yang berpendapat bahwa, terutama PKS lah, menyatakan bahwa dengan adanya Anies, orang itu agak ketar-ketir untuk menjadi cagup. Banyak yang mundur, takut melawan Anies, ya kan? Oleh karena ini sekarang dianggap koalisi-koalisi di luar PKS ini belum mendapatkan figur yang pas. Siapa yang akan berhadapan dengan Anies di KJ ini misalnya. Iya, iya. Nah ini pandangan ini seperti apa? Masa orang takut sih kan gitu? Ya mungkin bukan soal takut Bang, tapi orang memahami bahwa Mas Anies ini sebenarnya mengerti apa yang disebut oleh Ari Putra itu sebagai Asian value Bang. Oh. Jadi di Asia nggak masalah yang kayak gini-gini, masyarakat bisa terima Bang. Jadi kandidat calon presiden kalau dia kalah, dia maju lagi gubernur tuh orang di Asia tuh bisa terima-terima aja yang kayak gitu Bang. Gitu ya. Jadi di Jepang itu misalnya dulu ada namanya gubernur Osaka tahun 2008 tuh namanya Toru Hashimoto. Toru Hashimoto ini punya Osaka Metropolitan Plan. Rencana dia ditolak oleh wali kota Osaka City, Bang. Ini yang namanya Toru Hashimoto karena itu deadlock ditolak Dia sama gubernur? Ini gubernur. Dia deadlock, mundur dia dari gubernur, Bang. Ditantangin pilkada wali kotanya, Bang. Untuk gubernur? Untuk wali kota. Oh ya. Ini gubernur mundur dari gubernur, maju pilkada wali kota. Ditantangin wali kotanya sama dia karena dia ini wali kota nolak. Oh, program dia, planning dia. Nolak program dia. Menang dia pilkada wali kota, Bang. Jadi wali kota lah dia. Si gubernur ini. Si gubernur ini. Wakilnya jadi gubernur, wakil gubernur jadi gubernur. Tapi di Asia yang kayak gini itu bisa diterima, Bang. Iya. Di Filipina ada presiden yang digulingkan tuh Joseph Estrada. Ya. Ya kan, malah dia sempat dijatuhkan vonis dihukum seumur hidup, tapi kemudian dapat amnesti dia dari presiden. Tahun 2016 atau tahun 2017 maju dia wali kota Manila, Bang. Mantan presiden, sudah digulingkan, maju wali kota Manila, menang dia jadi wali kota, Bang. Di Asia ini bisa diterima, Bang. Banyak itu ya. Iya dia. Jadi Anies menurut saya mengerti Asian value, Bang. Walaupun pendukung Anies itu suka mencemooh Asian value, tapi yang jejak yang diikuti Anies sekarang itu karena Anies mengerti Asian value dan mengikuti itu. Bahwa masyarakat bisa terima aja. Orang yang pernah jadi calon presiden, kemudian kalah, dia maju jadi calon gubernur. Calon gubernur nggak apa-apa, Pak. Kalah gubernur, bupati pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, bisa diterima oleh masyarakat, Bang. Karena kita punya menteri yang jadi wakil gubernur yang sekarang jadi wali kota, Bang. Di Pasuruan. Jadi sekjen NU. Saifullah Yusuf. Iya kan, biasa aja diterima dan menang dia, Bang. Menang. Gitu kan. Kita punya jadi menteri wali kota Pasuruan ya. Wali kota Pasuruan. Kita punya menteri yang maju pilkada Kota Depok 2 periode dia jadi wali kota, Bang. Iya. Menteri Kehutanan dulu, Menteri Kehutanan. Ini Asian value, Bang. Presiden partai. Jadi Anies itu juga mengikuti Asian value, Bang. Bahwa ini nilai-nilai Asia yang kemudian bisa diterima, Bang. Dan dia mengerti itu. Dia mengikuti pola pikir masyarakat. Jadi menurut saya Anies maju jadi calon gubernur minimal di 3 provinsi tadi, DKI, Sumatera Barat, Aceh, bisa diterima, Bang. Iya. Nah, karena bisa diterima itu karena ketokohannya sudah besar, orang yang mau jadi lawan dia kan gitu. Mikirnya antara dua nih, Bang. Kalau orang yang mau cari leverage itu, saya mau lawan Anies, kenapa? Saya ngelawan capres nih. Kalau kalah pun saya nggak apa-apa. Ya, yang saya lawan capres. Karena yang saya lawan mantan capres nih. Kalaupun kalah, wajar saya kalah. Tapi kalau orang yang sangat-sangat pragmatis, misalnya lihat, kalau ngelawan Anies kan peluang menangnya tipis. Kalau menurut saya, Bang, kalau tahun depan pilkada DKI, Bang, banyak yang berani nantang Anies, Bang. Iya. Kalau hari ini, Bang, orang masih capek pilkada, masih capek pilek sama pilpres, Bang. Isitas sudah terkuras juga kan? Udah terkuras semua. Ada yang jadi calon anggota DPR. Saya udah habis banyak nih. Saya habis pilek nih, banyak habis juga. Atau misalnya saya sudah 2 tahun nih, jadi nggak jadi pejabat apa-apa, nggak punya apa-apa lagi, saya buat maju, bisa juga begitu.
Tapi kalau tahun depan menurut saya yang pernah jadi calon anggota DPR sudah kembali pulih tenaganya. Ayo kita tarung Iya, di iya. pilkada. Kalau hari ini capek semua, Bang. Ya, tinggal 2 bulan lagi. Capek semua, Bang. Kalau dihitung dari pelantikan presiden, Nah, itu kan hanya 1 bulan. nah, kayak gitu. Jadi menurut saya, kalau Mas Anies kenapa dia semangat maju? Karena dia nggak ada pilihan, Bang. Ya, ya. Kalau dia nggak maju pilkada gubernur, dia nggak punya apa-apa. 5 tahun dia nggak punya posisi politik apa-apa. Hilang. udah. Tenggelam dia. Kan pilihannya nggak ada ini. Iya. Nah, gitu. Ibaratnya kalau di dalam pemusik itu hilang dari belantika musik. Hilang dari belantika musik. 5 tahun nggak Muncul nyanyi-nyanyi, lagi, selesai. muncul lagi kan tentu susah. Iya. Jadi menurut saya pertimbangan ini lebih banyak kepada pertimbangan teknis. Kalau tahun depan yakin saya banyak yang berani nantangin, Bang. Karena udah pulih tenaga ini, Bang. Iya, iya. Kalau sekarang capek semua, termasuk partai-partai lain capek. Hmm. Yang memunculkan, mau ngedorong dengan tenaga yang baru. Sebenarnya kan Jakarta ini sebenarnya mau menerima sosok yang baru dan fresh. Asal menarik. Iya. Pak Jokowi itu kan sosok baru, fresh, menarik ketika itu. Iya. Anies Baswedan juga begitu, Bang. Sosok yang tiba-tiba muncul, baru, menarik, fresh. Bisa seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang, sosok-sosok yang kita harapkan itu capek semua. Iya. Dalam keadaan lelah semua. Dan mereka mungkin punya pilihan lain, Bang. Ada yang punya pilihan, saya lebih pasti menang di Jawa Barat. Misalnya. Atau saya lebih baik saya di DPR aja sekarang. Iya. Udah pasti. Udah pasti. Atau saya lebih pasti saya kalau di Banten saya majunya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi Iya. Sekarang itu pilkada serentak semua. Dan pasti SDM kita ini tersedot semua rata nih. Sehingga di DKI kita lihat ya Anies yang paling top lah. Kenapa? Ya karena mantan calon presiden. Kalau Ganjar baru 1 periode itu, Bang, di Jawa Tengah, Iya. yakin saya Ganjar maju juga di DKI, Bang. Karena nggak ada pilihan. Iya. Tapi karena Ganjar sudah 2 periode jadi gubernur Jawa Tengah, nggak bisa lagi dia maju. Jadi wali kota boleh nggak Ganjar? Jadi wali kota harusnya boleh ya. Boleh ya? Jadi jalan wali kota boleh. Tapi kan ini kan sama-sama gubernur nih, nggak bisa dia. Iya, iya, iya. Gitu, Bang. Ya, kalau Jadi dia- kira-kira begitu, Bang. Ganjar kita usulkan jadi wali kota Semarang apa? Kita kan juga pernah kejadian, Bang, ketika Ibu Risma terpilih jadi wali kota, itu kan sebenarnya juga wali kota sebelumnya maju jadi wakil wali kota pasangannya Bu Risma. Iya. Benar kan? Iya. Jadi wali kota 2 periode, siapa sih namanya saya lupa itu, Dari PDIP ya. dari PDIP, dia nggak bisa lagi maju jadi calon wakil, dia Bu Risma yang dia naikin jadi calon wali kota. Wali kota. Gitu. Jadi bisa begitu dan dipilih orang, Bang. Jadi jangan kemudian mengkritik yang kelokalan demokrasi Indonesia itu begitu, Bang. Dan di Asia juga banyak kelokalan-kelokalan yang mirip seperti kita itu. Iya, iya. Dan nggak Ya, bisa berkiblat tapi dan itu mewarisi ini. saya barat kira gitu. tergantung case juga ya. Iya. Tadi berapa case itu kan suatu justifikasi itu bisa diterima. Tapi saya kira untuk DKI ini kan saya fokus ke Anies ya. Saya kira antusiasme ya dukungan kepada Anies itu tidak sehebat 5 tahun yang lalu. Itu tadi yang saya katakan. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kalau dibilang Asian value tidak pada semua kelompok politik ya, ada pada kelompok tertentu itu ada pride ya, yang itu juga barangkali untuk case ini ya, untuk tadi beberapa itu oke. Tapi saya kira untuk DKI tidak, dan itu sudah ada suara-suara yang cukup keras dan saya mengamati itu. Jadi Anies yang bertarung ya dia juga pride pribadi juga masuk di situ kan. Padahal kan pada batas-batas tertentu kan politik itu kan juga harus rasional kan begitu. Jadi tidak kemudian memiliki satu pendirian yang kadang-kadang ya juga tidak realistis itu. Nah kalau saya melihat pilkada DKI itu pasti akan mengalami satu penurunan jawabannya. Tadi sudah sebutkan beberapa sebab-sebab karena kejenuhan juga termasuk soal finansial. Kecuali ada wajah baru, tokoh baru yang mungkin sama atau di atas Anies. Nah situ nanti akan kita lihat. Kalau Ridwan Kamil gimana? Masih tokoh baru atau tokoh lama itu? Ya bergantung apa dia mau tawarkan terhadap DKI. Kalau dia tidak ada isu, ya DKI ini kan banyak kelas menengah, ya pemilih kritis. Jadi kalau tidak ada sesuatu, ya orang juga. Mungkin orang juga tingkat partisipasinya juga akan makin menurun. Itu yang saya katakan. Selain itu, politik ini kita lihat dalam 5 tahun ini memang, ya walaupun tadi Bang Jovan mempertanyakan ya
memang kan sangat elitis, ya betul. Tetapi elitis ini tidak bersentuhan dengan apa agenda yang ditawarkan. Nah, ini barangkali itu akan sangat menentukan apakah pemilu gubernur DKI ini akan menarik atau tidak gitu. Kalau saya melihat mungkin orang sudah jengah juga kali. Tidak ada yang terlalu, termasuk juga antusiasme untuk mendukung Anies. Pasti akan ada penurunan gitu. Nah, itu kembali lagi saya katakan. Nah, di sinilah saya kira tadi dikatakan dilema ya bagi Anies. Nah, kembali kepada Anies, apakah dia mampu untuk memposisikan dirinya sebagai tokoh perubahan? Ya, apakah dia mampu meyakinkan publik? Ya, jangan-jangan saya kira orang juga sudah tidak antusias. Itu barangkali catatan dari saya. Ya, kira-kira kita melihat nggak, gitu kan? Yang kita sebut-sebut tadi calon-calon segar yang baru, yang memang bisa menarik publik ya untuk berpartisipasi lebih besar lagi terhadap pilkada DKI ini, DKJ. Satu itu. Kedua, apakah udahlah sesuai dengan ada usulan bikin perpu saja, diawali dengan DKJ, bahwa gubernur ditunjuk aja oleh presiden atau dipilih oleh DPRD. Gimana? Iya, kalau saya kan gini Bang, kalau dulu saya udah sering bilang, pilkada ini harusnya di level kabupaten kota saja. Karena undang-undang otonomi daerah itu dengan jelas menyebut otonomi itu di level kabupaten kota. Ya. Provinsi adalah wilayah dekonsentrasi. Tangan pemerintah yang diperpanjang untuk menjadi koordinator bupati dan wali kota yang ada di provinsi. Karena dia nggak punya wilayah. Keluar dari kantor gubernur bukan wilayah dia lagi. Iya. Ya kan gitu. Wilayah dia itu benar-benar kantor gubernur aja sama rumah dinas gubernur. Di luar itu bukan wilayah dia lagi. Secara substansi saya setuju ini. Tapi kalau hari ini dikeluarkan Perpu, saya khawatir itu membunuh karakter Pak Prabowo bahkan sebelum dia dilantik. Jadi seolah-olah ini Pak Prabowo udah mau main kayu aja dengan cara begini. Tapi kalau prosesnya nanti melalui proses perubahan undang-undang, saya setuju, Bang. Ya, diskursusnya kan banyak di Ya, DPR ya. diskursus oke, tapi bikin dalam proses perubahan undang-undang. Tapi kalau main kayu dengan Perpu, maka yang rusak nama Pak Prabowo, Bang. Karena nanti dia Walaupun perpunya Pak Jokowi yang keluarkan. ya, tapi kan udah pasti bukan buat Pak Jokowi. Oh, karena tinggal 1,5 bulan lagi. Ya. Karena udah pasti bukan buat Pak Jokowi, pasti buat Pak Prabowo kan. Iya. Jadi itu sebenarnya takutnya menjadi karakter assassination terhadap Pak Prabowo. Walaupun secara substansi benar. Gitu. Main kayak gini ya segala macam. Sementara kan Pak Prabowo orang yang menjaga kehormatan, menjaga martabat dan segala macam. Dia menjaga fairness dan segala macam. Jadi kalau nanti dibahas dalam undang-undang tahun 2025, saya orang yang pertama setuju, Bang. Bahwa gubernur ini nggak masuk akal untuk dipilih. Apalagi yang besar-besar itu nggak masuk akal buat dipilih. Ngabisin anggaran besar, kemudian tiba-tiba dia baru sadar kewenangannya tidak seperti yang dia bayangkan. Ya. Kewenangannya tidak seperti yang dia bayangkan. Wilayah pun nggak punya dia, teritori nggak punya dia, Bang. Yang punya teritori fix itu kan. Iya, iya. Gitu. Ini kan sekarang yang baru ada tuh izin-izin aja, ada beberapa yang ditarik ke mana, ke provinsi. Tapi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, ada mendak-mendak dikit semua ditarik nasional, Bang. Jadi kewenangan yang dia nyusun anggaran itu sebagian besar kan anggaran kabupaten kota sebenarnya. Sebenarnya nggak ada, kalau situasi sekarang ini nggak ada gubernur pun jalan semua itu ya daerahnya. Jalan sebenarnya begitu, begitu. Jadi saya setuju secara substansi, tapi secara timing itu takutnya nanti menjadi backfire buat Pak Prabowo. Jadi lebih baik menurut saya dibahasnya di level undang-undang, bukan dengan kalau Perpu ini kan keadaan darurat kemudian kita main kayu. Kan gitu tuh kalau Perpu tuh. Jadi ada kedaruratan yang kemudian kita terabas dengan
Jangan karena kepanikan, orang kan menuduh, ini kan panik gara-gara Jakarta aja nih. Kemudian main kayu untuk Perpu katanya. Takut sama Anies. Takut sama Anies lah, habis Pak Prabowo. Padahal nggak ada urusannya kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau nanti perubahan undang-undang nih, tahun 2025, saya yang paling mendukung itu, Bang. Karena nggak masuk akal memang. Prof. TB Masa, bagaimana melihat ini persoalan gubernur ini? Ya, itu yang pertama tadi saya sudah komentar ya. Di balik itu saya kira yang juga mesti dipikirkan nanti di bawah pemerintahan Pak Prabowo, harus ada suatu evaluasi baik terhadap pemilu maupun kinerja pemerintahan. Tadi kita sudah singgung. Dan itu sebenarnya wacana untuk menempatkan otonomi itu di level tingkat 2, saya kira kan itu sudah jalan itu, lalu ditarik. Nah, saya kira kalau Pak Prabowo dia mampu meyakinkan, ya paling enggak dibuat masa transisi, memang sudah saatnya bahwa pilkada tingkat gubernur itu memang sangat tidak efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah nasional itu hampir boleh dibilang daya intervensinya, quote-unquote ya, itu juga sangat lemah. Terutama pada kebijakan-kebijakan publik ya, yang betul-betul kebutuhan real rakyat. Juga termasuk kita lihat soal kemiskinan, soal di sektor pertanian kita lihat ya, kita hari ini masih impor beras. Nah, jadi banyak sekali ya soal lain ya, terutama di dalam menyangkut soal pelayanan publik ya pada pemerintahan tingkat kabupaten itu. Nah, jadi di balik diskusi soal pilkada, saya kira sudah saatnya dievaluasi lagi, termasuk juga pilpres. Jadi kalau menurut saya pemilihan gubernur itu kembali aja atau ditunjuk oleh presiden karena dia merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengelola sekaligus juga mengkontrol, dipastikan pelayanan publik itu betul-betul bisa berjalan dan target-target di dalam pencapaian kepentingan nasional, kepentingan pembangunan. Nah, kemudian yang lain apa? Yang lain kalau menurut saya Pilpres juga sudah saatnya dipertimbangkan kembali kepada MPR karena problemnya terlalu pelik ya. Untuk kalau kita lihat dari beberapa tingkat pendidikan, luasnya wilayah, kemudian partai juga kita lihat, partai kan juga tidak ada yang baru ya, tidak ada perkembangan yang cukup signifikan ya, pengelolaan partai kita lihat tidak mampu merekrut calon-calon pemimpin pejabat publik yang sesuai dengan harapan publik ya. Kita lihat ya istilahnya 4L ya. Ya lu lagi kan. Kan mukanya itu aja tuh. Tidak ada. Karena itu saya kan pesimis tadi. Kecuali ada terobosan-terobosan. Nah, jadi semestinya ini mesti ada satu kajian yang sangat mendalam dan saya berharap Pak Prabowo inilah legasinya untuk merevisi ya deviasi-deviasi yang terjadi di balik kelemahan ya beberapa undang-undang itu sudah saatnya gitu loh. Sehingga sistem politik kita itu masuk akal sehat ya, efisien dan kemudian pemerintah nasional, pemerintah pusat itu betul-betul dia efektif di dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kalau model seperti ini, tambal sulam seperti ini, wah saya nggak yakin 5-10 tahun lagi pemerintah ini udah semakin kehilangan arah karena dia mau kontrol nggak bisa. Kita bilang pemerintah kuat, nggak kuat juga gitu. Faktanya ada beberapa hal ya nggak bisa intervensi juga gitu. Saya kira itu Pak Jovan. Ya, jadi memang Bung Hasan ya. Ya Bang. Konsolidasi ini kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak TB Masa tadi, konsolidasi nasional dalam konteks pemerintahan secara keseluruhan ya, termasuk wali kota, bupati, gubernur, dan pusat, ini memang tidak mudah nampaknya. Kira-kira bagaimana yang harus dilakukan ini apa? Ya, konsolidasikan banyak aspek Bang ya. Program dari konstitusinya, problem dari mungkin aturan perundang-undangan, Ya. ada juga problem mungkin besaran wilayah, Ya. jangkauan birokrasi, begitu makin jauh birokrasi makin nggak terjangkau kan. Yang kayak gitu-gitu tuh
jadi problem yang tidak hanya bisa kita lihat satu persoalan saja, satu persoalan. Tapi kan sekarang beredar nih soal wacana untuk amandemen konstitusi dan segala macam. Saya itu orang yang mendukung amandemen konstitusi, tapi tidak dilakukan kemarin-kemarin menjelang pemilu presiden, karena di sana masuk unsur-unsur moral hazard di sana. Bisa masuk unsur-unsur yang diduga akan jadi moral hazard di sana karena hidden agenda ya. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya ini tahun 2025 wacana ini diberikan, buat saya masuk akal. Nggak apa-apa gitu. Ini lapangan rata nih. Kita kasihlah gitu kan. Jadi diskusinya bisa cukup objektif dan bisa cukup panjang sehingga orang bisa menilai dari banyak sudut nih. Karena kita kan terakhir amandemen keempat tuh tahun 2024 kan. 2001 sampai 2024 proses amandemen ini. Sudah 20 tahun nih. tahun. Wajar kalau ada amandemen. Ya, sudah saya dievaluasi juga. Untuk amandemen. Tapi catatan saya jangan kemudian selalu back atau reverse policy gitu. Jadi kita ini kayak gini kemudian kita balik lagi aja ke Undang-Undang 45 yang sebelum diamandemen. Ya gitu namanya kita nggak berkembang maju gitu loh. Kalau hanya sekedar kalau itu saya kira enggak ya. Jadi kembali pun itu ada semangat perubahan. Harus revisi Harus aja. Revisi. Jadi kalau hanya sekedar bolak-balik kita nggak mikirin itu, cuman sekedar putus asa di sini balik lagi ke yang lama. Kembali itu kan ada catatan. Tidak otomatis. Jadi menurut saya kalau amandemennya oke, Bang. Tapi jangan kemudian masuk dengan cara yang putus asa. Wah, kita ini nggak benar nih, terlalu liberal, kita balik lagi aja yang lama. Enggak. Kita kan banyak nih yang bisa dirumuskan. Model, sistem, dan segala macam banyak yang bisa dirumuskan. Dan buat saya nggak tabu membicarakan ini ketika tahun 2025. Masih panjang nih segala macam kayak gitu. Jadi biar kerja juga di DPR, MPR, biar punya pekerjaan yang menurut saya ya. Dan dibikin tim yang kuat, tim yang kuat, jangan dan sampai punya cukup hasilnya waktu. ini bias juga kan. Iya. Dan punya cukup waktu untuk kemudian mencari yang tepat, termasuk juga uji publiknya, mencari formulasi yang tepat untuk pemilu. Ini pemilu dalam 1 tahun yang sama, Bang. Sekian banyak pemilu ini pingsan semua, Bang. Kita capek semua. Hal yang dicita-citakan dulu itu demi efisiensi segala macam, mungkin dari sisi budget efisien, tapi dari segala macam yang lainnya, ongkosnya jauh lebih besar gitu. Ongkos animo masyarakat, kemudian kualitas orang yang dipilih segala macam, menyediakan sekian orang dalam satu waktu yang sama itu kan nggak gampang, Bang. Artinya kualitas orang menilai kualitas bangsa ini menurun. Turun nanti gitu. Jadi ini yang menurut saya. Jadi kalau amandemen tahun 2025 dimulai wacananya menurut saya sangat bagus nanti. Kita punya cukup waktu untuk membahas itu supaya tidak bisa menuduh ada hidden agendanya kan. Nggak ada hidden agenda. Ini memang karena waktunya cukup, Bang. Waktunya berdebatnya cukup gitu. Dan saya berharap pada masa Pak Prabowo ini, karena kan kita hampir 30 tahun ya. Jadi sudah saatnya revisi, kan nggak apa-apa kan. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu tidak serta-merta. Itu juga ada catatan bagaimana kembali itu bukan kembali dalam pengertian karena nggak pasti ada juga kembali dan pengertian sama kan. Oh tidak. Karena kelemahan-kelemahan waktu dulu pada posisi itu kan juga banyak kelemahannya. Gitu. Termasuk pemilihan dan itu kan termasuk terburu-buru juga dulu diputuskan kan. Nah itu saya kira, Bang. Jadi terburu-buru itu. Nah jadi betul tadi Hasan tadi mengatakan, saya kira 5 tahun ini cukup matang lah ya. Dan nanti dibuat masa transisinya tidak langsung kembali gitu. Jadi itu itu. Ada kan dulu sejumlah persyaratan kita kan yang dulu masuk itu kan ketika kita ingin karena reformasi bagaimana supaya ABRI, TNI dan Polri tidak ikut lagi dalam berpolitik. Makanya kita perlu ada amandemen konstitusinya kan gitu. Tapi kan terus berkembang kemana-mana. Nah jadi dan nanti juga harus disepakati bersama misalnya begini. Selalu kan ini, Bang. Walaupun nanti itu ada juga kecil atau besar ada moral hazard. Jadi konstitusi itu juga ada pasal dasar negara. Harus ada yang dikunci. Soal pasal dasar negara tidak boleh dirubah. Konsensus dulu. Bentuk negara. Bentuk negara, dasar negara, ini nggak boleh dirubah. Sisanya kita boleh diskusi. Itu yang tiba-tiba masuk lagi agenda-agenda lain. Kita mau dasar negara yang begini, dasar negara begini gitu. Jadi capek lagi Pak Julfan gitu. Ini saya kasih catatan ya. Kelemahan dari hasil amandemen ini, politik negara itu tidak jelas. Nah, politik negara itu tadi yang menyangkut dasar negara,
terus tujuan negara, haluan negara dan seterusnya. Itu mesti tegas. Dikunci dulu. Harus dikunci. Itu ada desain yang harus dibangun itu. Kalau tidak, maka politik itu menjadi kepentingan sangat individualis ya pada kelompok-kelompok yang sempit, kemudian mengabaikan negara manapun dia ada politik negara itu. Karena ini negara ini cukup besar, jadi negara itu harus diperkuat dalam tanda petik ya, dalam rangka menjaga integrasi nasional, juga memastikan bahwa satu hal, sistem politik yang kita bangun itu betul-betul ujungnya harus bisa menghasilkan satu kualitas ya, dalam pengertian yang lebih luas gitu ya, baik pemerintahnya, kemudian pejabat-pejabat publik yang dihasilkan, kan itu sebenarnya. Ya jadi kan orang kadang-kadang salah persepsi. Politik negara diartikan politik pemerintah. Nah, itu kan yang Kadang-kadang politik individu dianggap diklaim sebagai politik negara. ya itu juga kan. Nah jadi memang kalau saya lihat ini persoalan kita berhadapan dengan persoalan kebutuhan dengan persepsi kan gitu. Iya. Kita mau begini kan tadi persepsinya nanti bisa curiga. Makanya mengelola itu penting buat saya, termasuk juga timing. Ya. Itu penting. Makanya ada beberapa substansi yang saya setuju, Bang, tapi kita kerjakan setelah ini ya gitu. 2025 dengan pemerintahan yang baru kita kerjakan yang kayak gitu. Supaya cukup waktunya. Ada 4 tahun, 5 tahun kita berdiskusi soal ini gitu. Iya. Gitu. Oke, Siap, Bang. Prof. TB Masa, Bung Hasan Nasbi. Siap, Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Apa yang kita bahas ini demi kemajuan bangsa dan negara. Siap. Ya, demi Indonesia Raya gitu. Gitu. Nanti kalau Indonesia Raya Gerindra lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.